saya. Di video kali ini kita akan membahas 7 item pada menu draw di aplikasi AutoCAD. Ya, tidak usah lama-lama, mari kita simak video yang berikut ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang settingan awal pada aplikasi AutoCAD, kali ini kita akan masuk di menu draw. Oke. Untuk menu draw kita akan mempelajari 7 item dan kita awali dulu dengan perintah line ya. Untuk perintah line kita bisa klik seperti ini, perintah line, atau cara cepatnya juga ketik L pada keyboard, L lalu spasi ya. Kita tentukan titik awal dulu seperti ini, lalu tarik ke kanan, ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Kalau tampilan garisnya masih seperti ini, maka kita diklik saja auto mode di bawah ini ya. Atau bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard ya. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita mulai saja ketik 500 lalu spasi, ke bawah juga 500 spasi, ke kiri 500 spasi, lalu kita tutup saja dengan klik lalu escape, tekan tombol escape ya. Ini untuk awal perintah line. Kita bisa membuat model persegi dengan perintah line. Untuk mengetahui apakah perintah line yang kita gunakan ukurannya tepat ya, kita ketikkan saja pada keyboard DLI spasi di linear, lalu klik titik awal lalu titik kedua ya, seperti ini. Sama juga di sisi yang samping ini, DLI spasi, klik titik pertama lalu titik kedua ya. Ternyata ukuran yang kita gunakan adalah pas 500 cm atau 5 meter ya. Demikian untuk perintah line. Oke, item yang kedua atau perintah yang kedua adalah perintah polyline. Untuk membuat perintah polyline, kita bisa klik di menu seperti ini, polyline, atau cara cepat pada keyboard ketik PL lalu spasi ya. Perintahnya hampir sama untuk line juga. Kita tentukan titik awal pertama seperti ini ya. Lalu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Kita coba mengisi ukuran 5 meter atau 500 cm. Ketik 500 lalu spasi, ke bawah juga 500 lalu spasi, ke kiri 500 lalu spasi, lalu klik untuk di titik terakhir ini, klik lalu escape. Perbedaannya antara perintah polyline ada line dengan perintah line ya. Ketika kita mengklik untuk objek line yang kita gunakan, objek persegi dengan perintah line, kita klik, maka akan putus-putus seperti ini, satu persatu objek line yang dikerjakan. Escape. Tapi kalau kita gunakan perintah polyline, kita klik saja salah satu garis, maka semua akan utuh seperti ini ya. Itu perbedaan antara perintah line dan polyline. Untuk menggunakan perintah pen ya, seperti ini, bisa dengan menekan scroll ya. Kita akan membuat perintah pen, lalu membuat perintah zoom atau memperbesar atau memperkecil objek seperti ini dengan memutar scroll pada mouse ya. Untuk mengukur dimensi atau ukuran pada perintah polyline dengan objek persegi ini ya, sama juga. Kita ketik DLI spasi, tentukan titik pertama lalu kedua ya, 5 meter juga atau 500 cm, DLI spasi, titik awal lalu titik kedua ya. Oke, untuk perintah polyline kita sudah buat dengan objek persegi ya, dengan ukuran 5 meter kali 5 meter atau 500 cm kali 500 cm ya. Demikian untuk perintah polyline. Perintah yang ketiga atau item yang ketiga adalah perintah circle atau membuat lingkaran pada AutoCAD. Ya.
Caranya adalah dengan mengklik menu circle seperti ini, atau cari cepat pada keyboard dengan menekan tombol C lalu spasi. Ya, tentukan titik awal lalu kita buka objek seperti ini. Untuk perintah lingkaran atau circle ini bisa lewat radius, jari-jari, atau diameter. Ya, kita coba dulu dengan diameter. Ya, ketik D lalu spasi untuk diameter, lalu tentukan ukuran diameter. Misalnya kita isi diameternya 200 cm atau 2 meter. Ya, ketik 200 cm lalu spasi. Ya. Oke. Jadi untuk lingkaran ini kita bisa melihat apakah diameternya pas 200 cm atau 2 meter. Caranya dengan kita klik anotasi lalu pilih di diameter ini. Atau cara cepatnya adalah dengan mengetik pada keyboard dim diameter, ya. Lalu spasi, lalu klik objek lingkaran seperti ini. Ya, kita bisa lihat bahwa objek lingkaran ini dengan diameternya 200 cm atau 2 meter. Cara yang kedua adalah kita menggunakan radius. Untuk perintah radius sama juga, ketik C spasi, tentukan titik pertama, lalu buka objek, kita ketikkan jari-jarinya atau perintahnya R radius, lalu spasi. Ya, tentukan misalnya radiusnya 100 cm atau 1 meter, 100 cm. Ya, lalu spasi. Ya. Untuk mengecek apakah jari-jarinya pas 1 meter, ya sama, klik di anotasi lalu kita pilih radius seperti ini. Ya. Cara cepatnya pada keyboard adalah ketik DRA dimensi radius ini, ya. Lalu spasi, lalu klik saja objek lingkaran. Ya. Berarti objek lingkaran ini dengan radiusnya atau jari-jarinya 100 cm atau 1 meter. Ya. Oke, demikian untuk perintah circle atau perintah membuat lingkaran. Item yang keempat adalah perintah arc atau perintah membuat busur. Ya. Untuk membuat busur pada AutoCAD atau perintah arc, kita bisa klik menu seperti ini, ya. Atau ketik saja ARC lalu spasi. Ya. Untuk membuat perintah arc ini kita tentukan 3 titik saja. Kita coba, ya. Titik pertama, titik kedua, lalu titik ketiga. Ya. Oke. Maka untuk perintah arc langsung bisa dikerjakan. Untuk mengedit perintah arc atau busur ini, ya, kita klik saja garis arc ini, lalu bisa diperbesar atau diperkecil seperti ini. Ya. Oke, demikian untuk perintah arc atau perintah busur pada AutoCAD. Item yang kelima atau perintah yang kelima adalah perintah rectangle atau membuat persegi atau persegi panjang pada AutoCAD. Caranya dengan kita klik objek rectangle ini, menu rectangle, atau cara cepat pada keyboard dengan ketik REC lalu spasi, ya. Kita buka objek. Jadi kita bisa membuat persegi atau persegi panjang. Misalnya kita akan membuat persegi panjang, ya, kita ketik D spasi lalu tentukan untuk X nya berapa dan Y nya berapa. Misalnya untuk X kita isi 500 cm spasi, lalu Y nya 200 cm, ya, lalu klik saja. Nah, kita mendapatkan objek dengan ukuran 5 meter kali 2 meter, ya, sama juga kita isi dimensinya. Nah, untuk X nya 5 meter dan Y nya 2 meter, ya. Jadi ketika kita klik objek maka langsung jadi seperti ini untuk perintah rectangle. Sama juga ketika kita membuat persegi, REC spasi, ya, buka objek, ketik D
lalu misalnya persegi dengan ukuran 5 meter ke 5 meter, 500 spasi 500 spasi. Ya, klik sembarang saja. Nah, ini kita mendapatkan objek dengan X dan Y nya 5 meter. Sama juga kita isi ukurannya. Ya. Oke, jadi lewat perintah rectangle. Oke, demikian untuk perintah rectangle. Oke, item yang berikut atau perintah yang keenam adalah perintah polygon, dan nantinya kita akan coba buat di objek lingkaran yang telah kita buat di awal tadi. Ya, untuk perintah polygon ini kita bisa klik saja di item seperti ini. Ya, polygon, atau cara cepatnya ketik POL pada keyboard, POL spasi, ya, enter number of side. Jadi tentukan poligonnya berapa untuk sisinya. Jadi misalnya kita buat 5 saja, titik 5 spasi, ya, lalu kita tentukan misalnya di titik tengah dari lingkaran ini. Klik saja, lalu kita pilih apakah di dalam atau di luar lingkaran. Kita coba saja di dalam lingkaran, ya, seperti ini. Lalu kita isi untuk radiusnya. Jadi misalnya radiusnya sama dengan ini 100 cm. Ya, kita isi saja 1 meter atau 100 cm. Lalu spasi. Ya. Jadi untuk objek poligon sudah kita bisa buat. Oke, demikian untuk perintah poligon. Ya, perintah yang depan adalah perintah heads atau perintah mengarsir objek. Jadi untuk perintah heads ini kita bisa klik di sini, heads, atau cara cepat pada keyboard dengan menekan atau mengetik H lalu spasi. Ya, misalnya kita akan isi arsirannya pada objek seperti ini. Ya, kita klik saja. Ya, lalu kita pilih apakah model arsirannya seperti apa. Ya, misalnya arsirannya kita ambil seperti ini, objek ini seperti ini. Ya, lalu kita bisa tentukan skalanya seperti apa. Ya, di sini ini kalau untuk skala 1 seperti ini, tapi kalau kita naikkan dia jadi 10, ya akan jadi seperti ini. Ataupun kita kurangi untuk skalanya, skala arsiran jadi 0,1, 0,1, nah akan jadi seperti ini. Ya, itu untuk editing untuk skala arsiran. Ya, bisa juga dengan angle ini atau sudut. Ya, kita bisa rubah misalnya jadi berapa derajat. Contohnya misalnya 30 derajat. Ya, maka arsirannya akan terputar sejauh 30 derajat atau 15 derajat. Ya, seperti itu. Kita bisa merubah untuk item arsirannya seperti yang lain, tergantung dari model arsiran yang akan kita pilih. Kalau sudah kita pilih arsirannya, klik saja lalu enter atau spasi. Oke, demikian untuk perintah heads atau perintah arsiran. Demikian kita sudah belajar tentang menu draw atau menu menggambar pada AutoCAD. Bila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.